Beresit atau Kitab Kejadian pasal 41. Dan terjadilah pada akhir hari-hari tahun kedua, maka bermimpilah Paro dan tampaklah dia sedang berdiri di tepi sungai. Dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang indah rupanya dan tambun tubuhnya, dan mereka makan rumput yang di padang rumput. Dan tampaklah 7 ekor lembu betina yang lain yang muncul sesudahnya dari sungai itu, buruk rupanya dan kurus tubuhnya, dan mereka berdiri di samping lembu-lembu itu di tepi sungai itu. Dan lembu-lembu yang buruk rupanya dan kurus tubuhnya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah rupanya dan yang tambun-tambun itu. Lalu terjagalah Paro, dan tertidurlah dia dan bermimpi untuk kedua kalinya. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik menyembul keluar pada sebuah tangkai. Dan tampaklah 7 bulir gandum yang kurus dan layu karena hembusan angin timur menyembul pula sesudahnya. Dan bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi. Maka terbangunlah Paro dan rupanya itu sebuah mimpi. Dan terjadilah pada pagi harinya bahwa hatinya gelisah, lalu ia menyuruh dan memanggil semua ahli sihir Mitsrayim dan semua orang bijaknya. Lalu Paro menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi tidak seorang pun dapat mengartikannya kepada Paro. Maka berkatalah pemimpin juru minuman itu kepada Paro dengan mengatakan, "Hari ini hamba ingat kesalahan hamba. Paro pernah murka kepada hamba-hambanya dan menyerahkan hamba ke dalam penjara di rumah pemimpin para algojo, hamba dan pemimpin juru roti itu. Maka pada satu malam kami bermimpi sebuah mimpi, hamba dan dia. Masing-masing kami bermimpi menurut makna mimpinya. Dan di sana ada seorang muda, seorang Ibrani, bersama kami, seorang hamba dari pemimpin para algojo. Ketika kami menceritakan kepadanya, maka dia mengartikan kepada kami mimpi-mimpi kami itu. Masing-masing ia mengartikannya sesuai dengan mimpinya. Dan terjadilah sebagaimana dia telah mengartikannya kepada kami, demikianlah yang terjadi. Ia telah mengembalikannya pada keadaan semula, dan dia telah menggantungnya." Kemudian Paro menyuruh dan memanggil Yosef, dan mereka secepatnya membawa dia keluar dari ruang bawah tanah. Dan dia bercukur dan mengganti pakaiannya dan datang kepada Paro. Dan berkatalah Paro kepada Yosef, "Aku telah bermimpi sebuah mimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi aku telah mendengar tentang engkau, yang mengatakan engkau cukup mendengarkan sebuah mimpi untuk mengartikannya." Dan Yosef menjawab kepada Paro dengan mengatakan, "Jauhlah dari hamba, Elohimlah yang akan menjawab Paro dengan damai sejahtera." Lalu berkatalah Paro kepada Yosef, "Dalam mimpiku nampak aku berdiri di tepi sungai, dan tampaklah dari sungai itu muncul 7 ekor lembu betina yang tambun tubuhnya dan indah rupanya. Dan mereka makan rumput di padang rumput itu. Tetapi lihatlah, 7 ekor lembu betina yang kurus dan amat buruk rupa dan kurus kering tubuhnya muncul sesudahnya. Aku belum pernah melihat yang seperti itu buruknya di seluruh tanah Mitsrayim. Dan lembu-lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu yang pertama yang tambun-tambun itu. Dan mereka masuk ke dalam perutnya. Namun hal itu tidak dapat diketahui bahwa mereka telah masuk ke dalam perutnya. Tetapi rupanya tetap buruk seperti semula. Maka aku terbangun. Kemudian aku melihat dalam mimpiku, dan tampaklah 7 bulir gandum yang bernas dan baik tumbuh pada sebuah tangkai.
tampaklah pula 7 bulir gandum yang layu, kurus karena dihembus angin timur, yang menyembul sesudah itu. Lalu bulir gandum yang kurus itu menelan ke-7 bulir gandum yang baik. Dan aku telah menceritakan kepada para ahli sihir itu, tetapi tidak seorang pun dapat menjelaskan kepadaku. Lalu berkatalah Yosef kepada Faro, mimpi Faro itu adalah satu, yaitu apa yang sedang Elohim lakukan. Dia telah menyatakannya kepada Faro. Ke-7 ekor lembu betina yang baik adalah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun. Mimpi itu satu adanya. Dan ke-7 ekor lembu betina yang kurus dan buruk yang muncul sesudah mereka adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang kurus yang dihembus oleh angin timur adalah 7 tahun kelaparan. Inilah hal yang telah aku bicarakan kepada Faro, bahwa apa yang sedang Elohim lakukan, dia telah memperhatikannya kepada Faro. Lihatlah, 7 tahun kelimpahan besar akan terjadi di seluruh tanah Mitsraim. Kemudian sesudahnya akan timbul 7 tahun kelaparan, sehingga segala kelimpahan di tanah Mitsraim akan dilupakan karena kelaparan itu telah menghabisi negeri ini. Dan kelimpahan menjadi tidak ingat lagi di negeri ini, karena munculnya kelaparan yang sesudah itu, sebab hal itu sangatlah hebat. Dan karena pengulangan mimpi itu sampai 2 kali kepada Faro, itu berarti bahwa hal tersebut telah ditetapkan oleh Elohim, dan Elohim sedang bersiap untuk melakukannya. Dan sekarang, sebaiknya Faro mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya atas negeri Mitsraim. Biarlah Faro bertindak dan menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan mereka mengambil 1/5 dari hasil tanah Mitsraim dalam 7 tahun kelimpahan itu. Dan biarlah mereka mengumpulkan segala bahan makanan selama tahun-tahun kelimpahan mendatang ini, dan biarlah mereka menimbun gandum di bawah kuasa tangan Faro, dan mereka menimbun bahan makanan di dalam kota-kotanya. Dan bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di negeri Mitsraim, supaya negeri ini tidak dibinasakan oleh kelaparan itu. Dan usul tersebut adalah baik di mata Faro dan di mata semua pegawainya. Lalu berkatalah Faro kepada para pegawainya, dapatkah kita menemukan yang seperti ini, seseorang yang padanya ada roh Elohim? Dan Faro berkata kepada Yosef, oleh karena Elohim membuat kamu mengetahui semua hal ini, maka tidak seorang pun yang berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang berkuasa atas istanaku, dan kepada perkataan mulutmu segenap rakyatku akan menaatinya. Hanya pada tahta inilah aku lebih besar daripadamu. Dan berkatalah Faro kepada Yosef, lihatlah, aku telah mengangkat engkau menguasai seluruh negeri Mitsraim. Maka Faro menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya ke jari Yosef. Dan dia memakaikan pakaian dari lenan halus kepadanya dan menggantungkan kalung emas pada lehernya. Dan dia membuatnya berkendaraan kereta miliknya yang kedua, dan orang berseru di hadapannya, hormat, dan memberikan kepadanya kuasa atas seluruh tanah Mitsraim. Dan berkatalah Faro kepada Yosef, akulah Faro, tetapi tanpa engkau seorang pun tidak akan mengangkat tangannya ataupun kakinya di seluruh tanah Mitsraim. Lalu Faro menyebut nama Yosef Safnat Paaneah, dan dia memberikan kepadanya Asnat, anak Potifera, imam di On, sebagai istrinya. Dan Yosef pergi menjelajah seluruh tanah Mitsraim. Dan Yosef berumur 30 tahun ketika menghadap Faro, Raja Mitsraim. Lalu Yosef undur dari hadapan Faro,
dan dia menjelajah ke seluruh tanah Mitsraim. Dan dalam 7 tahun itu, tanah itu mengeluarkan hasil yang sangat banyak hingga berkelimpahan. Dan dia mengumpulkan seluruh bahan makanan dari ke-7 tahun yang telah dihasilkan di tanah Mitsraim itu, dan menempatkan bahan makanan itu di kota-kota. Bahan makanan dari ladang yang ada di sekeliling tiap-tiap kota telah dia tempatkan di tengah kota itu. Demikianlah Yosef menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat berkelimpahan, sehingga dia berhenti menghitungnya karena sudah tidak terhitung lagi. Dan bagi Yosef telah dilahirkan 2 orang anak laki-laki sebelum datangnya tahun kelaparan itu, yang telah Asnat anak Potifera, imam dari On, lahirkan baginya. Yosef menyebut nama anak sulungnya Manasye, karena Elohim telah membuat aku melupakan semua kesusahanku dan seisi rumah ayahku. Dan nama yang kedua dia menyebutnya Efraim, karena Elohim telah membuat aku berbuah-buah di negeri kesengsaraanku. Dan ke-7 tahun kelimpahan di tanah Mitsraim itu berakhir, dan ke-7 tahun kelaparan pun mulai datang, sebagaimana yang telah Yosef katakan. Dan kelaparan itu terjadi di semua negeri, tetapi di seluruh tanah Mitsraim ada bahan makanan. Ketika seluruh tanah Mitsraim mulai merasa lapar, dan rakyat mulai berteriak meminta roti kepada Paro, maka berkatalah Paro kepada semua orang Mitsraim, "Pergilah kepada Yosef, apa yang ia katakan kepadamu haruslah kamu lakukan." Dan kelaparan itu telah meluas ke seluruh negeri itu, dan Yosef mulai membuka semua persediaan yang ada padanya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang Mitsraim. Adapun kelaparan sangat hebat di tanah Mitsraim, dan seluruh penduduk bumi berdatangan ke Mitsraim untuk membeli kepada Yosef, karena kelaparan itu demikian hebat di seluruh bumi.